Jadi terus yang mau coach dulu. Saya dulu kok. Oke, dengan berarti saya coach. Saya coaching, jenengan coach. Oke, oke. berarti ini sekarang jenengan jadi coach. Oke. Ayo Pak. Mulai mawon nggih. Nggih Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Irma. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Pungki. Nggih, pripun kabare Bu Irma hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Pungki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oh iya Pak Pungki. Pak Pungki masih senggang apa enggak sih ya sekarang ini? Saya kok pengen coaching sebentar. Oh, alhamdulillah ini saya senggang Bu, habis masuk kelas jadinya sekarang pekerjaannya sudah selesai dan senggang. Apa yang ingin Bu Irma coaching atau kita diskusi bersama? Begini Pak, kebetulan kemarin sekolah saya sudah mengadakan rapat pembagian kelas, nggih Pak. Lah, tahun pelajaran ini saya masih ditugasi untuk mengajar kelas 6 lagi. Di tahun pelajaran ini kan implementasinya sekarang menggunakan kurikulum merdeka nggih Pak. Lah, saya sangat khawatir ya, saya masih minkonsepsi nih dengan kurikulum merdeka. Karena terus terang saya sudah mengikuti pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka, tapi mungkin karena waktunya sangat singkat, jadi saya masih belum begitu paham gitu loh, Pak. Oh, jadi Bu Irma masih khawatir nggih tentang miskonsepsi dengan kurikulum merdeka nggih kados niku nggih Bu. Nggih, betul, Pak. Maklum lah, Pak, saya kan ibu-ibu, rasa khawatirnya kadang berlebihan. Karena saya merasa saya itu panikan, Pak, atau khawatir dengan keadaan yang belum tentu saya alami. Jadi ini malah menjadi beban bagi saya. Apalagi di pihak rekan-rekan kerja saya sudah mengeluhkan, katanya pembelajaran di kurikulum merdeka itu ribet kayak gitu loh, Pak. Oh, jadi masalah yang dihadapi Bu Irma juga panik nggih karena masih miskonsepsi, ditambah lagi dengar keluhan dari teman-teman ibu terkait pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, kalau saya boleh tahu, Bu Irma sih sudah mengajar kelas 6 berapa lama gitu? Saya sudah mengajar kelas 6 itu kurang lebih 3 tahun, Pak. 3 tahun gitu. Ya, aslinya sudah lumayan lama gitu, sudah berpengalaman sekali mengajar kelas 6. Nah, mungkin sudah paham pula terkait karakter anak kelas 6 gitu. Iya, Pak, sudah lumayan lama, Pak. Tapi karena perbedaan kurikulum, tentunya akan ada perubahan pada proses belajar mengajarnya. Begitu, Pak. Nah, pastinya perubahan kurikulum merdeka ini, harapan Ibu Ima terkait masalah tadi ini pun apa Bu? Ketika dalam kurikulum merdeka. Harapan saya itu saya ingin mengajar lebih baik sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekarang, yaitu kurikulum merdeka, Pak. Oke, berarti harapannya Ibu Irma itu pengen mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku nggih. Iya, betul, Pak. Oke, ya kira-kira menurut Bu Irma cara mengajar yang baik itu yang gimana sih menurut Bu Irma? Mengajar yang baik menurut saya ya, setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak nggih Pak, atau PGP ini, mengajar yang baik itu, mungkin melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi, kita mengajar sesuai dengan minat anak, kemampuan anak, terus dengan gaya belajar anak yang sesuai dengan kesiapan belajar pada materi tersebut. Nah, bagaimana caranya Pak dengan melakukan pembelajaran yang katanya itu dinamakan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak? Oh, jadi menurut Bu Irma mengajar yang baik itu mengajar dengan cara mengakomodir kebutuhan
murid sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat anak, atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Betul, Pak. Pembelajaran yang berpihak pada murid seperti yang di modul 1 itu loh, Pak, yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kita pelajari bersama gitu di modul 1. Kira-kira apakah Bu Irma sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid belum Bu selama ini? Mungkin secara tidak sadar sampun ya Pak, tapi saya rasa mungkin pembelajaran yang saya ajarkan itu belum maksimal, begitu Pak. Oh, belum maksimal gitu. Nah, sekarang menurut Bu Irma, kira-kira yang menyebabkan belum melaksanakan pembelajaran secara maksimal itu apa sih? Saya rasa penyebabnya adalah karena pada kurikulum 2013 itu kan ada evaluasi siswa, sistem penilaian masih menggunakan standar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal, Kak. Jadi, saya di situ berusaha mengepas siswa atau murid saya untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. Meskipun saya tahu kemampuan dan minat siswa saya itu sangat berbeda dari kemampuannya. Ada yang lower, ada yang middle, dan juga ada yang higher. Seperti itu loh, Pak. Oh, jadi memang niku gitu masalahnya dari kemampuan siswa juga sendiri berbeda-beda, ada yang lower, ada yang middle. Nah, kira-kira selama ini proses pembelajaran yang Ibu Irma lakukan itu gimana untuk mengatasi hal tersebut? Nah, itu dia, Pak. Saya mengajar KKM, maka saya melakukan pembelajaran dengan menekankan pada materi yang harus tercapai sesuai dengan KKM. Hal inilah yang terkendala membuat saya menjadi stres, Pak. Kenapa anak-anak yang mempunyai kemampuan lower itu susah sekali untuk mencapai nilai yang sesuai dengan KKM. Di samping itu, anak-anak tersebut biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi, kalau saya menekan untuk dia ikut les, itu saya nggak enak seperti itu loh, Pak. Jadi memang nggak enak gitu kalau untuk menekan untuk ikut les gitu. Berarti Bu Irma belum menerapkan kurikulum merdeka gitu dan mengajar KKM belum melakukan pembelajaran diferensiasi ya karena masih memperlakukan KKM gitu. Padahal Bu Irma kan sudah tahu kemampuan siswa itu ada yang lower, ada yang higher, ada yang middle, sehingga KKM itu kan tidak relevan gitu kan Bu untuk pembelajaran anak-anak. Nah, menurut Bu Irma, apakah kedepannya akan mengimplementasikan kurikulum merdeka seperti itu terus-menerus, Ibu, untuk implementasi kurikulum merdeka? Insya Allah saya akan berusaha, Pak. Kalau mengacu pada kurikulum merdeka yang sudah saya pelajari, pembelajaran yang seharusnya saya implementasikan adalah pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi, saya tidak akan menekankan kepada siswa saya untuk mencapai nilai sesuai dengan KKM, Pak. Oke, baik. Masalah-masalah tersebut kan sudah Ibu identifikasi dari strategi apa yang bisa Bu Irma terapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kira-kira strateginya apa mau gitu? Jadi mungkin saya akan memberikan metode yang berbeda dalam memberikan materi pelajaran, Pak. Di samping menggunakan buku siswa sebagai bahan ajar, saya juga akan menayangkan video menggunakan LCD, menggunakan speaker dalam proses pembelajaran. Karena siswa kelas 6 kan suka dengan tampilan-tampilan secara audiovisual ya, Pak. Oke, Kemudian bisa menggunakan game-game juga yang seru seru. atau menggunakan pembelajaran yang di luar kelas. Seperti itu, Pak. Wah, sebenarnya keren sekali Bu, sudah ada inovasi dari diri sendiri untuk menggunakan games, untuk menggunakan LCD supaya anak-anak itu senang gitu. Nah, apakah mungkin ada strategi lain Bu selain tadi menggunakan LCD atau menggunakan games dalam pembelajaran kelasnya Ibu Irma? Strategi lain ya, Pak? Hmm, Oh iya, anak kelas 6
ini kan pada tahun ajaran baru ini ada 40 siswa, Pak. Mungkin saya akan bagi menjadi kelompok-kelompok agar siswa dapat berbagi ide dan pendapat. Ini akan membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta tentunya kolaboratif, nggih, Pak. Nah, tidak lupa juga tentunya strategi mengidentifikasi siswa itu juga akan saya terapkan. Terus niku, Pak. Jadi ada beberapa strategi pembelajaran Bu yang selain video game tadi, selain LCD, mungkin ada pembelajaran yang implementasi kurikulum merdeka, ada pembelajaran di luar kelas, ada pembelajaran menggunakan audiovisual gitu. Terus ada mengidentifikasi siswa gitu selain ide-ide game yang tadi gitu. Iya, Pak. Betul, Nah, seperti itu maksud saya. dari beberapa strategi tersebut, kira-kira dari strategi game, strategi pembelajaran di luar kelas, dan yang lainnya itu yang kira-kira Bu Irma akan lakukan yang terlebih dahulu yang mana Bu? Tentunya saya akan mengidentifikasi siswa dulu, Pak. Sehingga saya nanti dapat mengetahui minat bakat gaya belajar siswa-siswa tersebut, Pak. Tapi diidentifikasi dulu ya Bu. J, Pak. Ya, untuk melakukan identifikasi kira-kira Bu Irma butuh kolaborasi dengan guru lain apa buatan Bu? Dengan rekan sejawat misalnya atau kepala sekolah atau yang lainnya? Jadi untuk masalah bantuan orang lain tentunya kita hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain ya Pak. Pastinya saya akan meminta bantuan kepada guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 4, serta guru kelas 5. Setidaknya nanti kami akan berkolaborasi tentang metode pembelajaran yang akan saya laksanakan. Begitu Pak. Baik Ibu Irma sudah menceritakan masalahnya dan Ibu Irma sudah tahu cara untuk mengatasinya. Sayangnya waktu kita sudah mulai habis gitu, karena mungkin ada pekerjaan yang lain lagi. Jadi kira-kira di titik ini apa yang Bu Irma dapat dari percakapan kita ini Bu? Ya seperti ini ya Pak, supaya saya sudah tidak panik lagi nggih, tidak khawatir terkait minkonsepsi dalam pembelajaran kurikulum merdeka, serta keluhan teman-teman terhadap kurikulum merdeka di kelas 6, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid dan mengidentifikasi siswa serta menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan saya juga akan meminta bantuan teman untuk berkolaborasi tentang metode pembelajaran. Makaten, Pak. Rencananya bagus sekali Bu. Kira-kira rencana yang Ibu Irma rencanakan tadi mau dilakukan kapan gitu? Insya Allah mulai tahun ajaran ini Pak, saya ancang-ancang atau istilahnya persiapan lebih dahulu dengan saya mempelajari pembelajaran diferensiasi itu Pak, serta penerapannya di kelas melalui internet seperti dari YouTube atau dari berbagai praktik baik, dari guru-guru, dan bertanya kepada guru kelas yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, sehingga saya punya bayangan agar tidak panik menghadapi tahun ajaran ini, Pak. Berarti mulai bulan depan gitu rencana-rencana yang Bu Irma telah rencanakan akan diterapkan seperti pembelajaran diferensiasi, seperti pendidikan pembelajaran di luar kelas dan yang lainnya gitu. Mohon maaf Pak Pungki, bisa diulang kembali, nggih pangapunten. Berarti rencana-rencana yang telah direncanakan oleh Ibu Irma berarti akan dilaksanakan mulai bulan depan gitu, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Seperti tadi ada pendidikan di luar kelas, pendidikan pembelajaran di luar kelas, pembelajaran diferensiasi, dan yang lainnya. Mudah-mudahan solusi yang tadi kita telah diskusikan dapat berjalan dengan lancar gitu dan dapat menerapkan pembelajaran berbasis murid seperti yang Ibu Irma inginkan. Oke Pak Pungki. Jadi saya sudah bisa
menerapkan pembelajaran itu ketika saya sudah siap. Seperti itu Pak Pungki. Oke, terima kasih. Semoga semuanya sudah lancar. Baik Ibu, karena waktu kita terbatas untuk berdiskusi, mungkin kita berdiskusi di lain waktu. Sebelumnya terima kasih karena Bu Irma sudah mau melakukan kegiatan coaching dan mempercayakan kegiatan coaching bersama saya. Saya akhiri dulu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Pungki sudah mau mendengarkan cerita saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pungki dilanjut untuk saya menjadi coach nggih. Saya di rumah dijemput adik. Bentar, Bu. Bentar, Pak. Saged dimulai nggih, Pak? Nggih, sekedap. Oh, sekedap, oke. Biasa Bu. Anak minta jemput. Ini saya dimulai nggih, Bu. Berarti saya yang jadi coaching, jenengan jadi coach. Oke, saya Assalamualaikum, selamat siang Pak Pungki. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Irma, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar saya baik. Kira-kira kabarnya Bu Irma gimana hari ini? Kabar saya alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar Pak Pungki kemarin mencari saya ya. Ada apa nggih Pak? Oke, sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu, cuma saya ingin bercerita aja sama Ibu terkait permasalahan yang saya miliki. Kalau hari ini kira-kira Bu Irma ada waktu senggang nggak ya Bu? Ya boleh nggak Pak, saya senggang hari ini. Jadi bagaimana Pak? Apa ada yang ingin Pak Pungki perbincangkan? Oke, mohon maaf ya Bu, sekiranya saya mengganggu waktunya Ibu. Sebentar lagi kan ini memasuki tahun awal ajaran baru ya Bu. Di tahun ajaran 2024 dan 2025 ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebenarnya Bu dalam mengelola pembelajaran di kelas. Wah, bagus sekali Pak. Kalau boleh saya tahu apa tujuan Pak Pungki ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Iya Bu. Jadi tujuan saya itu ingin meningkatkan kompetensi tersebut karena saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, aktif, dan juga menyenangkan. Kemudian siswa-siswa saya dapat aktif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jadi Pak Pungki ingin kelasnya nanti aktif ya? Atau tidak pasif? Kalau boleh tahu nih Pak, Pak Pungki ini mengajar kelas berapa enggak Pak? Saya itu sudah mengajar kelas 8 gitu. Jadi saya berharap anak-anak itu tidak hanya mendengarkan saya berbicara, tetapi ikut aktif dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran yang saya terapkan itu juga berpihak kepada murid-murid saya. Jadi kalau masalah mengajar, saya mengajar sudah beberapa tahun ini mendapatkan kelas 8. Oh, baik Pak. Jadi Pak Pungki mengajar kelas 8 nggih, sudah 3 tahun nggih Pak? Nggih. Nggih, kurang lebih ya. Itu sudah lumayan lama loh Pak. Jadi gini Pak Pungki sudah berpengalaman sekali mengajar kelas 8 dan mungkin sudah paham pula terkait karakter-karakter anak-anak di kelas 8 tersebut Pak. Ya, karena mungkin sudah lumayan lama jadi ya Bu, oleh karena itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam mengelola pembelajaran di kelas agar murid-murid saya itu lebih aktif Bu, karena selama ini saya lihat itu kurang begitu aktif, cenderung mendengarkan saja, bahkan ada yang beberapa anak itu malah ngobrol sendiri dan asik dengan kegiatannya sendiri. Ketika ditanya juga mereka tidak semuanya menjawab, seperti itu Bu.
Nah, sekarang harapan Pak Pungki itu terhadap masalah-masalah tadi setelah mengobrol dengan saya ingin mendapatkan hasil akhir yang seperti apa? Ya, harapan saya itu seperti guru pada umumnya gitu, bahwa ketika saya mengajar di kelas itu proses pembelajaran dengan siswa-siswi saya itu berlangsung dengan baik. Mereka itu lebih aktif, lebih antusias. Kemudian saya juga ingin mempraktekkan pembelajaran yang berbasis pada murid seperti yang telah kita pelajari bersama di awal-awal pembelajaran CGP ini, Bu. Oh, jadi Pak Pungki ingin mengajar dengan cara yang lebih baik lagi agar nantinya murid Pak Pungki itu aktif, kondusif, dan juga menyenangkan saat di kelas, nggih. Selain itu, Pak Pungki juga ingin pembelajaran yang dilakukan Pak Pungki dapat berpihak pada siswa. Kados niku nggih, Pak? Nggih, berpihak pada siswa, Bu. Oh, nggih. Kalau boleh tahu nih Pak Pungki, apa yang sudah Pak Pungki lakukan untuk mencapai tujuan atau harapan tersebut? Sebenarnya untuk 3 tahun ke belakang ini saya sudah mencoba berbagai model pembelajaran, Bu, tetapi masih belum ada yang benar-benar efektif, Bu, untuk membuat siswa itu aktif dan senang ikut pembelajaran saya. Coba Pak Pungki pikirkan kembali, selain menggunakan model pembelajaran yang beragam, apalagi yang dapat Pak Pungki lakukan untuk mencapai tujuan akhir Pak Pungki, yaitu mengelola pembelajaran di kelas agar anak-anaknya itu aktif. Selain model pembelajaran ya, Bu, ya mungkin saya bisa menggunakan bahan ajar mungkin kali ya, yang sesuai dengan gaya belajar anak. Atau mungkin saya juga bisa dengan menggunakan alat peraga yang interaktif sesuai dengan minat anak mungkin ya, Bu. Atau juga bisa dengan media games seperti quizzes atau word work. Oh iya ya, Bu, ternyata setelah dipikirkan kembali ternyata banyak sekali ya cara untuk mengaktifkan motivasi belajar anak ya, Bu. Nah, betul kan, Pak? Banyak cara bisa dilakukan, seperti melakukan inovasi media, bahan, maupun alat peraga yang sederhana yang dapat kita sesuaikan dengan materi ajar seperti yang Pak Pungki tadi sebutkan. Jadi, tidak melulu soal model pembelajaran yang beragam. Kemudian, selain yang Pak Pungki sebutkan tadi, coba pikirkan kembali strategi lain yang dapat dilakukan. Kinten-kinten iku nopo? Strategi lain ya, Bu. Ya mungkin kalau menurut saya sih mungkin kesiapan belajar anak itu kan juga perlu saya amati gitu. Jadi kalau mereka nggak siap dikasih model pembelajaran apapun kan mungkin tidak masuk juga ya. Jadi saya harus melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat seperti wali kelas ataupun guru BK yang sudah pernah menangani kelas 8, terutama kelas yang saya ajar itu ya, Bu. Saya akan menanyakan terkait kemampuan literasi dan numerasi anak tersebut, atau mungkin kemampuan berpikir anak. Jadi nanti agar apa yang saya rancang itu sudah sesuai dengan minat, bakat, atau gaya belajar dari anak didik saya itu di kelas 8, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kayaknya seperti itu sih, Bu, strategi-strategi yang mungkin akan saya terapkan. Jadi selain ragam strategi yang Pak Pungki tadi sebutkan akan berinovasi dengan media, bahan, alat peraga, kemudian nantinya Pak Pungki juga akan berkolaborasi nggih dengan rekan Nggih. sejawat untuk mengetahui kemampuan siswa atau kesiapan belajar siswa. Setelah mengetahui solusi ini, apa yang akan Pak Pungki lakukan untuk kedepannya? Untuk solusi yang mungkin akan saya lakukan itu, mungkin pertama saya akan seperti tadi berdiskusi dulu. Langkah pertama yaitu berdiskusi dengan wali kelas dan guru BK yang mempunyai data-data dari minat-minat dari anak didik saya. Kemudian mungkin saya akan membuat tes diagnostik juga untuk mengetahui gaya belajar atau hobi dari anak-anak didik saya yang nanti datanya untuk membuat
rancangan pembelajaran yang cocok, Bu. Misal kalau minat anak itu sukanya game, mungkin saya akan membuat pembelajaran berbasis puisi, word, terus bahan ajarnya juga akan saya coba divariasikan, bukan hanya dengan buku saja. Mungkin mencoba dengan video, atau bisa juga menggunakan alat peraga interaktif, agar anak-anak ikut berperan aktif. Jadi mereka itu bisa tidak hanya pembelajaran satu arah, mungkin seperti itu. Kemudian mereka juga menambah percaya diri, mungkin ketika melakukan pembelajaran yang mereka lakukan sendiri. Dan juga kemudian setelah itu mungkin akan saya menyuruh anak itu untuk mempresentasikan hasil kerjanya itu di depan kelas. Mungkin seperti itu, Bu, langkah-langkah yang akan saya lakukan. Wah, hebat sekali Pak Pungki, ide-idenya sangat bagus untuk diterapkan di kelas nggih, Pak. Bagus sekali loh itu, Pak. Gini ya, ide. Jadi begini Pak, Pak Pungki melihat posisi Pak Pungki sekarang ini skala mulai dari 1 sampai 10, kalau Pak Pungki melihat dari posisi Pak Pungki sendiri itu ada skala berapa Pak? Angka berapa pada Skala ya Bu, dari 1 sampai 10 kalau saya disuruh menilai proses diri saya mungkin selama ini belajar di kelas. ya mungkin dari skala 1 sampai 10 kira-kira mungkin baru 7 Bu. Baru nilainya 7. Mungkin kedepannya kira-kira skala itu akan naik Ya, atau yang turun nih? saya inginkan pasti naik dong Bu. Masa turun ya? Yang saya inginkan itu pasti naik, ya mungkin naik dari ke 8, 9 ataupun sempurna itu sampai 10 yang saya harapkan sih naik jadi sempurna 10 gitu. Jadi mempunyai pembelajaran yang sangat interaktif dan efektif untuk anak didik saya di kelas 8. Betul sekali itu Pak, level kita kan harus semakin tinggi untuk anak didik kita. Terus kira-kira dari semua rencana yang Pak Pungki sebutkan tadi, di mana letak kekuatan yang paling menonjol yang ada pada strategi Pak Pungki tersebut? Kalau strategi yang saya paparkan tadi mungkin yang paling menonjol itu di bahan ajar mungkin ya, karena bahan ajar kan dasar dari pembelajaran. Jadi ketika mungkin bahan ajarnya itu kreatif, inovatif, dan sesuai minat dari anak, dan sesuai gaya belajar dari anak, mungkin strategi yang saya terapkan itu akan efektif sesuai dengan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dalam melakukan hal pasti ada yang namanya hambatan nggih Pak atau halangan. Kira-kira hambatan apa yang dihadapi Pak Pungki jika melakukan strategi yang tadi Pak Pungki sebutkan? Kalau hambatan untuk kesuksesan strategi yang saya terapkan, mungkin yang pertama itu kan minat anak gitu, gaya belajar anak, karena saya sebelumnya kan tidak tahu minatnya gimana, gaya belajarnya gimana, karena kalau saya melakukan strategi sembarangan, mungkin juga kan hasilnya tidak efektif. Jadi untuk hambatan itu saya harus mengetahui strategi dan minat anak terlebih dahulu sebelum menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang saya rancang. Terus bagaimana solusinya jika Pak Pungki menemui hambatan tersebut? Untuk mengetahui minat gaya belajar, mungkin yang pertama saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan wali kelas ataupun guru BK yang sudah memiliki data anak-anak tersebut. Kemudian secara langsung saya pribadi mungkin beberapa waktu juga saya akan mengamati gaya atau minat belajar anak itu secara langsung. Kira-kira kapan Pak Pungki akan melaksanakan kegiatan yang sudah Pak Pungki susun ini? Rencananya sih Bu, rencananya karena ini belum memasuki tahun ajaran baru, mungkin saya akan melakukan rencana yang saya rancang itu di awal pembelajaran tahun ajaran baru Bu.
Wah, semangat sekali ya Pak Pungki. Mulai tahun ajaran ini akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan minat, gaya belajar, maupun kesiapan belajar siswa. Jadi mulai sekarang Pak Pungki langsung melalui tahapan demi tahapan yang sudah Pak Pungki tadi susun karena sebentar lagi kan libur selesai nih Pak. Terus kita akan mulai masuk Oke, sekolah. oke. Bagaimana dengan komitmen Pak Pungki terhadap apa rencana Pak Pungki itu? Komitmennya itu apa? Kalau untuk komitmen saya harus berkomitmen Bu, karena ini masuk ke tahun ajaran baru, masih semangat harus melakukan kegiatan saya terlaksana di awal tahun pembelajaran baru ini. Oh ya Pak, semoga Pak Pungki bisa berhasil mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan dan membuat suasana kelas Pak Pungki menjadi aktif. Anak-anaknya lebih bersemangat dalam belajar ya Pak. Kemudian saya mau tanya ini, untuk tindak lanjutnya dari sesi coaching ini seperti apa Pak? Kalau untuk tindak lanjut mungkin saya akan melakukan aksi atau melaksanakan sesuai yang rencana yang tadi saya ceritakan. Kemudian saya mengucapkan dengan Ibu Irma untuk melakukan refleksi atau umpan balik terhadap kegiatan saya. Siapa tahu masih ada yang salah atau tambahan atau saran dari Ibu Irma gitu. Oh, nggih Pak. Baik, semoga hasil dari Pak Pungki coaching bersama saya, Pak Pungki dapat mengimplementasikan aksinya sehingga pembelajarannya juga nanti berhasil. Anak-anak senang dengan metode pembelajaran yang baru nggih. Terus hasil belajarnya juga nanti akan maksimal. Tetap semangat mengajarnya nggih Pak Pungki, berinovasi. Saya kira cukup untuk sesi coaching kali ini nggih Pak, karena waktunya memang sudah habis. Terima kasih banyak Pak Pungki. Ibu, sami-sami terima kasih juga sudah mendengarkan keluh kesah saya tentang pengembangan diri terkait pembelajaran. Jadi saya lega dapat berbagi cerita dengan Ibu Irma. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Pungki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop record kan Kak? Oke, kayaknya sudah cukup ya, 15 menitan. Stop record. Stop record.